Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala subuh Ahad 4 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita semuanya dapat berkumpul di Masjid Al-Hidayah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, baik yang faraid, fardhu ain, fardhu kifayah, termasuk kita semuanya mengerjakan yang sunnah nawafil, termasuk kita melanjutkan dengan thalabul ilmi melalui kajian kuliah subuh Ahad, dan insyaallah nanti kita akan santapan jasmani juga, bubur kacang hijau. Kacang hijau. Salawat beriring salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Abi Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita olah vokal dulu, bukan suara. Salawat dulu.
على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bu, sehat Bu? Sehat. Ada 30. Alhamdulillah. Subuh Ahad kali ini saya akan mengetengahkan satu tema yang tertunda. Seharusnya dibahasnya di bulan Muharram, tapi saya bahas hari ini karena saat bulan Muharram temanya dikalahkan dengan tema mati syahid, ya. Bulan kemarin tentang syahid. Nah, sekarang saya akan membahas tentang Al-Quran berbicara tentang anak yatim. Nah, tadinya saya membahas di bulan Muharram, lebaran anak. Anak yatim di dalam Al-Quran judulnya, ataupun Al-Quran berbicara tentang anak yatim. Ada 12 surah di dalam Al-Quran berbicara tentang anak yatim. Kalau 12, orang Betawi bilang satu losin, selosin ya, tapi banyak. Ini menandakan Al-Quran mendudukkan ataupun memberikan satu sorotan yang sangat tajam tentang anak yatim, sehingga ditempatkan di dalam 12 surah. Dan ada 2 surah yang membahas yatim banyak ayatnya. Yang pertama surah Al-An'am 152. Yang kedua surah Al-Isra ayat 34. Yang ketiga surah Al-Fajr ayat 17. Yang keempat surah Ad-Duha ayat 6 ayat 9 yang tadi dibaca ya. Apa tadi? Fa'amma yatima alam yajid kayatiman fa'awa. Tadi dibaca ya. Surah Al-Ma'un ayat 2, fadzalikan ladzi yad'ul yatim. Al-Insan ayat 8, Al-Balad ayat 15, Al-Kahfi ayat 82. Ini Al-Baqarah sama An-Nisa yang paling banyak. Al-Baqarah ayat 83, 177, 215 dan 220. An-Nisa ayat 2, ayat 3, ayat 6, ayat 8, ayat 10, ayat 36, ayat 127. Surah Al-Anfal ayat 41 dan surah Al-Hasan ayat 7. Banyak itu tentang yatim. Nah, yatim ini kita takrif dulu, definisikan dulu. Apa yang dimaksud dengan yatim? Bu, nah. Fokusnya ke pendengaran ya Bu. Mulutnya dikunci. Diisnadkan kepada seorang anak yang ditinggal oleh bapaknya. Arti lain, seorang istri suaminya meninggal dan dari pernikahannya meninggalkan anak. Itu yatim.
definisi. Ada piatu, anak yang ditinggalkan oleh ibunya, bapaknya masih ada, itu piatu. Ada yatim piatu, berarti anak yang ditinggal oleh ayah dan ibunya. Itu definisi, takrif dulu, berangkat dari situ dulu. Dari segi definisi, Ustaz Amirul orang tuanya sudah nggak ada, dua-duanya yatim piatu. Dari definisi, Kang Sofyan, tinggal ibu yatim dari definisi. Pak Haji Juwarna, yatim piatu. Saya yatim piatu dari segi definisi. Nah, menyantuni anak yatim, kalau dari segi definisi, Ustaz Amirul harus disantuni, Pak Haji Juwarna harus disantuni, saya harus disantuni, Kang Sofyan juga harus disantuni. Nah, tafsir yatim harus dikomparasikan dengan tafsir fikih yatim secara fikih. Definisi yatim itu adalah anak yang ditinggal oleh ayahnya, ya, ditinggal dalam arti meninggal, wafat, bukan ditinggal kabur, dan tanggung jawab bapaknya, atau menghilang begitu saja, kayak Bang Toyib 3 kali puasa 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Bu, ada suaminya Bang Toyib nggak pulang-pulang? Nggak ada ya, suaminya orang RW 3 mah tetangga sebelahan, kagak laku keluar. Nikahnya orang dalam, Amirul dekat sih. Orang mana? Pancoran. Plesetnya sampai. Kadang di Betawi mah nikah sama saudara. Ya, udah biar gampang lah. Sama saudara aja. Ibu nikah sama laki sekampung ya Bu. Boleh nggak Bu nikah sama laki sekampung? Bu, boleh nggak? Nggak boleh Bu. Laki sekampung nggak boleh. Nah, takrif yatim harus dibahas secara fikih. Mana anak yang ditinggal oleh bapaknya, di mana usianya belum mencapai balik. Nah itu berarti harus membahas ciri balik. Dulu zaman dunia di madrasah Al-Ukhwah Habib Ali kan kita belajar di sini di dunia Al Hidayah, bentukan Yayasan Fajar Hidayah, belajar TKM, ciri balik, ayat tilu, tanda balik ada 3. Yang pertama sempurna umur 15 tahun. Dari ciri yang pertama Kang Sofyan lewat, udah bukan yatim lagi, sorry ya, nggak bisa disantuni ya. Haji Surahman yatim piatu nggak bisa. Dari definisi 15 tahun ini nggak bisa disantuni. Saya kan yatim piatu. Udah kolot, aki-aki masih nyebut yatim piatu. Yang kedua, ciri balik itu sudah menstruasi. Tuh, ibu-ibu mah, udah lewat menstruasinya, malah menopause. Bu, udah menopause? Oh, ngaku. Bapak-bapak tenang, dah. Istrinya udah menopause semuanya.
Berarti ibu-ibu jangan kepedean dengan disantuni karena yatim piatu. Udah memang bos. Yang ketiga ciri balik itu ihtilam, mimpi basah, mimpi ngeunah. Orang panjang rumah mimpi kiih tapi ngeunah, mimpi basah. Kang Sofyan mimpi basah? Oh, bukan mimpi basah lah. Bahasa akhir sekarang udah lewat, berarti sudah gak berlaku, nggak bisa disantuni, udah lewat. Nah, RW 3 ada RW? Nah, ada nih Pak RT, gue RT nyender mulu, sirum sisi bayi burung. Sini, Mike, lihat sini. Kok di RW 3 yatimnya udah SMA disantuni? Udah lewat. SMA udah 15 tahun udah lewat. Betul? Paling kelas 1. Menstruasi dari kelas 5 SD udah betul udah lewat. Ihtilam udah sejak SMP mimpi basah. Kok RW 3 menyantuni anak yatim usia SMA? Nah ini kalau secara takrif yang asli nggak bisa itu. Yang berlaku di sini uruf. Apa itu? Kebiasaan. Sunnah, maksudnya ke sunnah. Boleh. Siapa yang melarang berbuat kebaikan? Apalagi dia usia SMA, ibunya nggak kerja, butuh biaya. Masa dilarang berbuat kebaikan? Di sini sunnah dalam arti adalah tradisi kebiasaan, bukan sunnah mayusahu ala fi'lihi walayu aqabu atabihi, bukan. Sunnah di sini kebiasaan, tradisi. Hadisnya mana? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruman amilnya. Barang siapa yang mengadakan satu sunnah, tradisi, kreativitas yang sifatnya positif, falahu ajruha wa ajruman amilnya. Pahala baginya dan pahala orang yang mengikutinya. Tuh, di sini perbuatan anak yatim penanggung jawabnya siapa? RW. Yayasan. Yayasan pengurus masa lalu menentukan kriteria yang anak yatim yang disantuni itu sampai SMA saja. Setelah SMA lepas, tidak dibiayai. Ternyata Yayasan Fajar Hidayah yang baru mengeluarkan peraturan yang disantuni adalah anak yatim dan yatim piatu, di mana dia sedang melaksanakan kuliah S1 sampai kuliah S1 boleh, itu sunnah asal. Hebat itu. RW-nya berpahala, yayasannya berpahala, pengurus masjidnya karena berkolaborasi, karena pengurus RW sama pengurus masjid eta oke, itu juga orangnya. Ya, ketua yayasan Fajar Hidayah Haji Hairul, Pak RW, RW. Terus di masjid juga dia seksi apa? Dijadikan seksi humas misalkan karena RW. Loh, jadi boleh itu tariknya ke huruf. Loh, kok bisa ada kebiasaan dijadikan hukum? Kalau Wahabi nolak. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, dia menerima al-ma'adah muhakkamah. Usul fikih al-ma'adah muhakkamah. Kalau mengaji usul fikih nggak bisa menerima. Adat kebiasaan bisa dijadikan sebuah hukum. Adat di Indonesia zakat itu beras, bukan gandum. Al-ma'adah muhakkamah. Adat di Indonesia kurban itu sapi, bukan unta. Ada maka sudah berlaku kebiasaan itu.
diterapkan. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, takrif anak yatim selain definisi secara hakiki harus dibandingkan juga, dikomparasikan dengan definisi secara fikih. Tidak bisa lepas. Baik, selanjutnya, apa saja ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang anak yatim? Kita bahas 4 saja, gak usah 12, kebanyakan. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 220. Kenapa yang didahulukan ini? Karena ini terkait dengan muamalah dengan anak yatim. Bagaimana kita bergaul dengan anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Orang-orang dalam hal ini para sahabat bertanya tentang anak yatim kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Maka kata Rasul, "Qul islahul lahum khair." Katakan, islahul, berbuat baik kepada anak yatim, khair, itu adalah baik. Kita menjalin hubungan yang baik dengan anak yatim itu khair, baik. Di bahasa Arab yang baik adalah khair. Ustaz Amiro kita memimpin sholat jenazah, ada syahadat kan, isyhadu anna hadhihi jenazah min ahli khair, khair. Saksikanlah jenazah ini adalah ahli kebaikan, ya, ahli kebaikan. Disunahkan ada syahadat. Kata Rasul, berbuat baiklah kepada anak yatim, berarti jangan berbuat buruk, jangan jahat kepada anak yatim. Wa itu khaituhum wa ikhwanuhum. Jadi kalau bergaul dengan anak yatim itu saudara, jadi anggap saudara anak yatim itu. Jadi Rasulullah SAW salah satu sunnahnya, salah satu sesuatu hasanahnya, salah satu perilaku keteladanan Rasulullah itu adalah mengangkat anak yatim sebagai anak, sebagai saudara. Karena Rasulullah adalah raja yatim. Rasulullah raja yatim. Oh, Rasulullah raja yatim. Kalau Pak Jokowi raja Jawa, raja Jawa. Siapa yang bilang? Ketua Umum Golkar. Hati-hati dengan raja Jawa. Prabowo raja Gemoy. Nah, itu ya. Abu Yatama Rasulullah itu, bapaknya anak yatim, sehingga sayang sama anak yatim. Setiap lebaran dipanggil anak yatim. Bahkan ada yang nangis, tidak pakai baju, tidak diberi baju. Ibaratnya dikasih, kalau sekarang dikasih uang baru, yang dikasih amplop, suruh makan ketupat, sayur, opor, semur, di Jakarta, openg, sayang sama anak yatim. Pak ikhwanukum, saudara jangan dianggap beban. Justru saudara, namanya saudara, rangkul, ajak ke rumah, ajak makan di rumah makan sederhana di depan, ajak sarapan, ya. Tuh, lanjut. Wallahu ya'lamu mufsida minal muslim. Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan, berbuat buruk, berbuat jahat kepada anak yatim, wal muslim, dan orang yang berbuat baik kepada anak yatim. Ada bapak muslim di sini? Nah, muslim itu orang baik.
Gini Pak, ini ayat turun, saya lihat di tafsir Ibnu Katsir terkait dengan seorang ibu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya anak yatim dan kebiasaan saya kalau makan dipisah, minuman pun dipisah. Tapi lama kelamaan saya jadi repot. Udah bareng aja. Mungkin anak yatimnya tidak satu dari satu kandung, bisa dari yang lain. Udah bareng aja. Maka kata Rasul, ini jawabannya bahwa kul islahu lahu wa in tukhalitu, kalau bercampur fa ikhwanukum. Kalau dicampur maka jangan dipisah-pisah. Kita punya yayasan anak yatim, yuk yang yatim sebelah sana, pengurus sebelah ini, gabung dengan anak yatim, jangan didiskriminasi. Walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Dan Allah mengetahui siapa, bukan. Niscaya dia dapat dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepada. Kalau menyusahkan anak yatim, berbuat jahat kepada anak yatim, mufsid, berbuat rusak kepada anak yatim, tidak muslim, tidak berbuat baik kepada anak yatim, akan mendatangkan kesulitan. Hati-hati. Orang yang tidak menyentuhi anak yatim akan didatangi dengan kesulitan. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau kita ingin mendapatkan kemudahan dari Allah, santuni anak yatim. Tapi hati-hati. Pak Haji Johana pasti kebayang ya Pak Haji dengan almarhum Bang Rijal punya anak. Hati-hati. Meskipun dicampur, boleh dicampur, warisannya hati-hati. Anak yang ditinggal oleh bapaknya, warisannya jangan sampai habis. Minimal karena belum balik, catatan sudah ada. Nanti kalau sudah pas usia di mana kita bisa ngomong ke dia, Ki, sebenarnya Jaki, nih, bapak kamu punya ini. Dihitung secara agama, Ustaz Amirul mendampingi. Nih, bagian kamu segini. Dibuatkan di atas materai ataupun notaris atau bahasanya notaris, pengacara secara perdata. Jangan dicampur. Kalaupun boleh dimakan, hak istrinya saja. Jangan sampai hak anak dimakan juga. Udah gede, udah butuh biaya buat nikah, nanya ke mamanya, mana warisan saya? Habis buat beli skincare, habis buat nikah lagi mama. Nah, jangan sampai begitu. Hati-hati dalam waktu. Wa in tukhalitu bainakum. Sekalipun dicampur itu adalah sebagai bentuk persaudaraan, tapi untuk warisan jangan sampai dicampur. Boleh dicampur dalam arti dijaga, tapi dalam hitungan jangan dicampur. Sesuai dengan mustahiknya, sesuai dengan asnaf, sesuai dengan bagiannya. Kalau disuruh makan banyak warisan, ada warisan. Kalau dijual kan? Inna Allaha azizul hakim. Allah maha gagah, maha bijaksana. Itu baru satu terpanjang. Dua, surah An-Nisa ayat 36. Surah An-Nisa ayat 36 ini menjelaskan tentang mustahik sedekah itu yatim nomor 3. Kalau berbicara 3, kejuaraan masih bisa diambil. Juara 1, juara 2, juara 3. Perunggu lumayan. Emas, perak, perunggu. Tuh. Jadi masih prioritas. Jadi yatim itu adalah mustahik sedekah yang harus diprioritaskan. Setelah mana? Pertama orang tua. Itu nomor 1, orang tua. Bapak kalau
Ibu kalau sedekah, kalau orang tuanya masih ada, orang tua dulu. Wabil walidaini ihsana. Kalau berbuat baik itu adalah orang tua dulu. Buat bekal lebaran, jangan lebaran sebelum puasa udah dikasih beras, uang barunya, mukena barunya, sarung barunya, baju koko barunya, peci barunya, tuh udah dikasih. Sirup marjannya udah dikasih, sirup ABC-nya, kecapnya, ya, kecap, saus, terigu, telur, udah dikasih. Jangan sebelum lebaran, sebelum puasa kan di tradisinya. Jangan sebelum lebaran, sebelum lebaran udah sibuk tadi, mendingan sebelum puasa biar tenang. Saya udah gak bisa mikirin sarung, mikirin mukena, udah ada dari anak. Jauh-jauh ibadah dari nanti, ya, yang dikasih sebelum lebaran, malah ada yang ngasihnya setelah lebaran. Itu pun biskuit satu, ya Allah, dibawa jauh-jauh di Jakarta, Ciamis, ke Semarang, bawa biskuit satu, di mana biskuit engkong buat, itu kan biskuit engkong buat. Itu pun hadiah, hadiah di Wisma 77 dikasih ke orang tega benar. Ya Allah, sarung dapat hadiah dari warung Bangin, Bang Hijaz itu. Ya Allah, dikasih ke orang tua. Sarung cap gaya dulu, kamu yang ngereng-ngereng kan. Ya Allah. Giliran balik lagi ke Jakarta, dikasih opak sekarung, dikasih rengginang sekarung, singkong dicabut, di kebun tadi asup ke bagasi, jengkol segala dibawa opak, bawa biskuit atuh, bagasi pulang-pulang penuh, rampok itu mah. Aduh, ngerakeun segala rumah kerja di kota. Baik, bil kurba. Ya, pertama orang tua, kedua bil kurba kerabat. Tuh, orang tua kerabat. Ketiga yatim. Itu harus diprioritaskan ini. Keempat masakin, orang miskin. Kelima jari bil kurba, tetangga dekat. Terus wajah jambi, tetangga jauh. Wasohibi, anaknya besti, anaknya sahabat kita, anak teman sekolah kita ada di grup kan, grup alumni, anaknya nggak sekolah, sumbang, peduli itu. Anak teman kita satu SMP dulu, jangan cuma temannya yang cewek doang, teman-teman belajar dibantu. Tapi perang dunia ketiga di rumah, pas WA ngecek kelacak sama istri kita, yo. Transfer dari buat siapa ini? Ribut dan di rumah. Terus siapa lagi? Wabdi Sabil, Ibu Sabil, yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Wama malakat aimanukum, terakhir adalah aman abid. Ada yang berani mengasosiasikan ataupun menyamakan ini di zaman sekarang pembantu ART. Itu jadi cuma 4 surah ya, tapi disingkat-singkat. Yang ketiga Al-Insan ayat 8. Ciri orang yang bertakwa itu adalah walid ikut ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiro. Ini mustahil juga. Ciri orang bertakwa itu memberikan makanan yang disukainya, garis bawahi, yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Garis bawahi. Jadi kalau kita sedekah harus dengan barang, dengan makanan, dengan minuman yang disukai oleh kita. Pecinta burung, bahkan burung yang sering lomba juara, cinta. Saya main, wah itu bagus burungnya. Kalau ada di rumah saya kayaknya bagus. Kode komunikasi.
itu bagus Pak Ustaz, ini juara, tapi dicintainya. Jadi kalau saya minta itu harus disodakohkan. Disodakoh itu harus dengan sesuatu yang disukai. Kira-kira dikasihnya mikir. Aduh, ibu sayur seger dengan sayur basi enakan mana? Seger. Jadi kalau sodakoh ke tetangga, ini mah yang udah basinya tetangga udah basi kaki. Kucing aja kagak mau kasih tetangga. Jadi kalau sodakoh dengan sesuatu yang enak yang disukai oleh kita. Terakhir, ini mah sarung udah lecek dikasih ke Ustaz dulu buat lebaran. Itu sorry ya. Sarung udah lecek dikasih ke saya. Harus yang bagus, boleh dulu ke Tamrin City karena apa? BHS boleh buat saya. Boleh. Kode. Dan yang terakhir al-ma'mun. Ini menghafal al-ma'mun. Ar-ra'aitan ladzi yukadzibu bid-din fadzalikan ladzi yad'un. Orang yang mendustakan agama, beragama tapi tidak dianggap oleh Allah, artinya itu orang yang menghardik anak yatim. Definisi menghardik adalah perbuatan mulut yang pepet yang sering kita tanpa sadar. Berisik, menghardik. Kamu ini kasar, bapaknya udah gak ada disebut-sebut, itu menghardik. Apalagi menendang, apalagi menelantarkan, disebut dosa yang kecil dulu. Mafhumnya, apalagi kalau menelantarkan itu termasuk Islam KTP, termasuk pendustaan orang yang menelantarkan anak yatim. Di bulan berikutnya kita bahas lagi, karena ini ada sesi ayat tentang keutamaan menyantuni anak yatim, derajat orang yang berbuat baik kepada anak yatim di bulan berikutnya. Insya Allah. Banyak turun ayatnya ke bawah hadisnya. Karena waktu, mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang mubarakah, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang yang cinta anak yatim. Dan Rasulullah sendiri yang menjadikan anak wakafilul yatim hakata, aku dan anak yatim di surga hakata, seperti dua jari ini. Rasulullah dengan anak yatim, dengan yang menyantuni anak yatim seperti dua jari berdekatan di surga. Atur mohon terima kasih. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil